Tepat ketika Rika tampak terkejut dan ingin bertanya kepada pihak lain mengapa dia melakukan ini, Monica berkata dengan dingin, "Rika, aku sudah lama tidak menyukaimu karena ada beberapa yang bisa bertarung. Kamu tidak terlihat seperti pelampung sialan, dan kamu masih bertingkah seperti ibuku. Siapa kamu sampai bisa membawaku sejauh yang kamu mau?" Rika tidak pernah bermimpi bahwa orang yang biasa mengibaskan ekornya di depannya dan memohon belas kasihan, dan kemudian mengikutinya dengan hormat dan kesedihan, sekarang akan berubah menjadi seperti ini. Dia tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, "Monica, kamu tidak bisa begitu tidak berbudi. Bagaimana keadaanku ketika kalian berlutut di depanku dan menangis dan memohon padaku untuk membantumu maju? Sekarang aku butuh bantuanmu. Apakah kamu masih memiliki hati nurani?" Wanita bernama Monica menatap Rika dengan buruk, dan berkata dengan dingin, "Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Rika sangat marah dan mau tak mau menggertakkan giginya. "Kenapa kamu kasar padaku? Aku sudah banyak membantumu. Apakah kamu masih ingin memukulku?" Sebuah teguran marah menarik perhatian banyak orang di penjara. Banyak orang tahu bahwa beberapa tahanan wanita Indonesia ini telah bersama Rika sepanjang waktu. Begitu banyak orang yang ingin melakukan sesuatu untuk Rika juga mengamati kinerja para wanita ini, untuk melihat apakah mereka akan mampu melakukannya. Monica juga melihat bahwa semua orang di sekitarnya memperhatikan mereka. Dia tidak ingin orang-orang ini salah mengira bahwa dia akan membantu Rika untuk maju. Jadi wajahnya menjadi gelap, dia menamparkan wajah Rika dengan jentikan tangannya, dan memarahi dengan keras, "Diam, kau sangat tidak tahu malu. Keluar dari sini, tidak ada lagi omong kosong ini." Rika tidak pernah bermimpi bahwa wanita yang biasa menangis di depannya dan memohon bantuan ini akan mengangkat tangannya dan menamparnya saat dia sangat membutuhkan bantuan. Dia menutupi wajahnya, air mata sudah mengalir di matanya, dia tersedak dan bertanya, "Monica, bahkan jika aku tidak membantumu sebelumnya, kamu setidaknya harus membantuku demi rekan senegaraku? Bahkan jika kamu tidak membantuku, tidak perlu berperilaku seperti ini." Monica berkata dengan tidak sabar, "Siapa rekan senegaranya? Aku punya paspor Amerika. Tidak seperti kamu bahkan tidak memiliki kartu hijau sialan. Kamu masih memiliki visa turis." Rika hanya merasa bahwa hati seluruh orang itu sangat dingin. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang yang dia bantu akan menjadi begitu kejam. Putus asa dan pingsan, air mata Rika mengalir tak terkendali seperti benang putus. Dia berpikir bahwa dia cukup tidak berperasaan, tetapi dia tidak berharap untuk menemukan keberadaan yang lebih tak tahu malu daripada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia menyadari betapa konyolnya dia sebelumnya. Dan orang-orang yang menghormatinya sebelumnya tidak benar-benar takut atau menghormatinya sama sekali. Pada akhirnya, dia adalah lelucon yang sebenarnya. Ketika Monica melihat Rika menangis di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan keras, "Jika kamu ingin menangis, keluar dan menangislah. Jangan menangis di depanku. Jika tidak, jangan katakan orang-orang itu akan membunuhmu. Aku tidak peduli. Itu akan membuatku merasa lebih baik." Rika merasakan kebencian di hatinya, tetapi dia hanya bisa berbalik diam-diam dan bersembunyi di sudut restoran sendirian. Pada saat ini, seorang wanita Indonesia yang beberapa tahun lebih muda darinya mengambil inisiatif untuk duduk di depannya, dan pada saat yang sama menyerahkan kaki ayam goreng di depannya, dan berkata, "Di tempat seperti ini, tidak ada yang bisa mempercayainya, terutama ketika kamu pergi keluar. Kamu harus lebih waspada saat berada di luar." Rika berkata dengan sedih, "Aku benar-benar tidak menyangka orang-orang ini begitu tak tahu malu." Wanita itu tersenyum dan berkata dengan ringan, "Apa ini? Ini bukan apa-apa, masa tinggalmu di sini terlalu singkat. Jika kamu tinggal lebih lama, kamu dapat menemukan apapun." Setelah berbicara,
dia bertanya kepada Rika, "Apakah kamu tahu bagaimana aku bisa masuk?" Rika menggelengkan kepalanya, dan mulai bertanya, "Bagaimana kamu bisa masuk?" Wanita itu tertawa dan berkata, "Karena menjual kepiting berbulu." Rika bertanya dengan tidak jelas, "Bagaimana kamu bisa menjual kepiting berbulu dan masuk penjara?" Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak tahu bahwa kepiting berbulu adalah spesies invasif di bagian Amerika Serikat ini. Menjual kepiting berbulu di sini pada dasarnya ilegal." Rika bertanya dengan heran, "Kamu masih menjual dan kamu melanggar hukum?" Wanita itu tersenyum pahit, "Dulu, semua orang menjualnya secara diam-diam dan semuanya dijual ke Indonesia. Kamu tahu, kami orang Indonesia suka makan kepiting berbulu, terutama ketika orang-orang di Amerika Serikat merindukan gigitan dari kampung halaman mereka. Jadi kami menemukan beberapa saluran untuk mengimpor kepiting. Datang ke sini, di satu sisi, kamu dapat menghasilkan uang, dan di sisi lain, kamu dapat membantu rekan-rekanmu mendapatkan kembali perasaan kampung halaman, dan bisnis semacam ini dilakukan secara pribadi, hanya di kalangan Indonesia, dan selalu aman." Rika buru-buru bertanya, "Karena sudah aman sepanjang waktu, mengapa kamu masih bisa tertangkap?" Wanita itu menghela nafas, "Aku membeli banyak kepiting berbulu beberapa waktu lalu. Karena kualitasnya bagus dan harganya tidak terlalu mahal, mereka terjual dengan sangat baik dan cepat." Seorang pria Indonesia mendengarnya dan berkendara jarak jauh untuk membelinya, tapi itu terjual habis pada saat dia datang. Dia sangat marah sehingga dia menelepon polisi, dan polisi segera menangkapku. Rika tercengang dan berseru, "Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi?" "Ya." Wanita itu menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Jadi seperti yang aku katakan tadi, kamu harus selalu waspada. Jangan percaya siapapun." Setelah berbicara, dia merendahkan suaranya dan berkata dengan serius, "Ketika kamu membantu mereka di awal, aku ingin mencari kesempatan untuk mengingatkanmu, tapi aku belum berbicara denganmu. Individu tidak diganggu seperti yang mereka katakan. Bahkan, mereka selalu ingin bersaing dengan wanita itu untuk posisi bos sel, tetapi karena jumlah orangnya sedikit berbeda, dan caranya tidak sekejam itu, mereka selalu diganggu. Pihak lain menekan mereka dan tidak pernah mendapatkan keinginan mereka. Kemudian, ketika mereka melihat bahwa mereka tidak bisa mengalahkan pihak lain, mereka berlari untuk meminta bantuanmu. Kamu langsung membiarkan wanita itu menjadi cacat, dan mereka menjadi bos." Rika mendengar ini. Dia gemetar, menggertakkan giginya, dan berkata, "Apa, orang-orang ini sangat pandai berakting. Mereka berlutut di depanku dan menangis, dan mengatakan bahwa wanita itu telah menindas mereka dan bahkan tidak memperlakukan mereka sebagai manusia. Aku pikir mereka benar-benar diganggu. Aku pikir mereka menyedihkan untuk membantu mereka." Wanita di sisi yang berlawanan tersenyum sedikit dan berkata, "Pada dasarnya tidak banyak orang miskin yang bisa datang ke sini, dan kebanyakan dari mereka pantas mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Kamu harus menganggapnya sebagai pelajaran, dan kamu harus mencuci matamu ketika melihat orang di masa depan." Rika marah dan menyesal di dalam hatinya, tetapi sekarang dia tahu bahwa penyesalan tidak ada artinya, jadi dia bertanya kepada wanita itu, "Mengapa kamu memberitahuku semua tentang ini?" Wanita itu berkata dengan ringan, "Kupikir kamu tidak buruk, hanya sedikit gila, tapi setidaknya ada sedikit hati nurani. Jika tidak mungkin untuk membantu mereka tanpa alasan, jadi aku berpikir untuk mengingatkanmu." Rika tiba-tiba merasa malu, dan mau tidak mau tersedak, "Seharusnya aku mengenal mereka lebih awal. Sangat tak tahu malu, bahkan jika mereka mati di depanku, aku tidak akan mencegahnya." Mengatakan bahwa dia meratap, "Ku tahu itu akan menjadi seperti ini, aku seharusnya tidak terlalu menonjol. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membunuhku,
Aku benar-benar takut aku tidak akan bertahan hari ini. Rika bertahan selama 20 menit dalam kegelapan dan ketakutan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.